Oke, tadi udah saya jelaskan sebegini banyak, sisa dikit lagi pastinya muat ya part 3 ini. Saya live kalau nggak sore, malam, dini hari nggak jelas ya. Kalau mau follow aja kalau mau live ya. Kalau mau live saya live. Sepi kok live saya, oke. Makanya diharapkan sabar, oke, dan baca banner, oke. Dan oke, saya tahu pasti orang tuh kalau nonton tuh konten satu-satu aja ya. Dia nggak ngeliat yang lain. Saya ulangi lagi ya. Di sini tarot saya tuh berdasarkan pakem rider weight. Rider saya jujur nggak tahu rider tuh apa tuh ya. Rider pengendara, driver, yang pasti weight. Penciptanya tuh Arthur Edward Waite, AE Waite. Kalau ilustrasi ini ya dari tahun 1901 dari Pamela Coleman Smith, makanya disebut banyak RWS, Rider Waite Smith, yang menciptakan pakem aturan intuisi Arthur Edward Waite, sih lagi Waite ya, Arthur Edward Waite, AE Waite, yang menciptakan ilustrasi ini Pamela Coleman Smith. Kalau pakem graduate, tapi zaman sekarang ilustrasi udah banyak beda-beda, ilustrator udah banyak beda-beda. Intinya bukan mistis, bukan klinik, intinya menggambarkan perjalanan hidup kalian yang juga tidak selalu faktual, tidak selalu resonate. Oke. Kalau saya buat yang ngasih 100 triple karmic spirit itu fase ya, karmic bukan karma, karmik. Ya, sebab akibatnya yang saya ambil. Oke, apa yang terjadi saat ini, kalau kamu tanya ke depannya perjalanan hidup, perasaan itu bisa terulang lagi ya. Sebenarnya hampir sama dengan orang yang bilang karma, bukan yang bilang ya memang percaya karma ya. Karma itu ada lingkaran karma nenek buyut, dosa nenek buyut bisa turun ke kita dan dosa kita bisa turun ke keturunan kita, oke. Tapi memang bagi saya itu tidak saya pakai karena juga ada hubungan karma tuh erat dengan reinkarnasi. Oke, kepercayaan orang masing-masing, biasanya Hindu Buddha yang paham bagaimana cara menghadapi reinkarnasi, bagaimana cara menghadapi lingkaran dosa karma nenek buyut dan supaya tidak turun kepada keturunan. Mereka yang paham silakan. Kalau saya nggak mau ya, bagi saya yang saya pakai karma karmik itu fase kehidupan yang kedepannya kayak genetika itu bisa terjadi lagi. Oke, bisa dihindari nggak? Menurut saya apa yang jelek bisa dihindari, apa yang bagus bisa nggak kejadian, tergantung perjuangan, keyakinan, doa kamu. Karena sekali lagi, lepaskan diri dari kemelekatan dan serahkan diri kamu pada semesta. Ya, kalau di Islam ada bilang kun fayakun. Ya, Tuhan mau berkata apa, Allah mau berkata apa, terserah dia. Ya, lepaskan diri dari kemelekatan, pasrahkan pada semesta. Mungkin itu yang lebih netralnya. Oke, lanjut. Dan juga satu kartu tuh Redwood, artinya sama-sama aja. Pakem lain tuh Marcellus dan Thoughts. Itu yang tidak saya pelajari. Ada juga Lenormand yang hanya 36 kartu itu. Tapi Lenormand ada yang 36 kartu, ada yang lebih, tapi di bawah 78 kartu. Itu tidak saya pakai. Satu kartu tuh artinya sama-sama aja. Oke, even kebalik juga sebenarnya sarannya sama-sama aja. Makanya saya tidak baca terbalik. Dan satu kartu ini sebenarnya harus ditemani dengan kartu-kartu yang lain untuk pembacaan. Kalau untuk yes or no, oke, silahkan. Tapi kalau pertanyaannya ribet kayak hubungan, perasaan dia lagi di mana, apakah dia sama selingkuhannya masih, contoh, itu minimal bagi saya butuh tiga. Tiga itu juga udah minim banget ya. Jadi kalau ada yang nego minta dua aja deh, saya kasih sekian, saya nggak berani ya. Kalau pesan semesta satu kartu ya bisa, namanya juga pesan semesta, oke, untuk meningkatkan semangat positive vibes, oke. Untuk pesan semesta juga bisa ada resonansinya, ada enggak, tapi namanya juga pesan ya. Dipesankan seperti apa, pesan nggak ada yang jelek kalau saya kasih ya. Pesan itu selalu baik, oke. Untuk kalau ada keluarga jelek ya itu harus kamu sebisa mungkin kamu hadapi dengan baik, seperti contoh keluar the devil itu. Jangan sampai kamu terlalu termakan godaan. Hati-hati dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini, karena the devil itu intinya mengenai keduniawian, kenikmatan duniawi yang tadi sudah ada di part 2 atau part 1. Oke, lanjut cepet aja ya biar buka langsung cepet. Ini di harapan Major Arcana 5, The Teacher, Sang Guru. Oke. Ini kalau dalam percintaan melambangkan penghulu ya, di kartu merah tuh Love Petarot. Bukan berarti kalau keluar itu akan menikahi kamu, tergantung tebaran dan pertanyaan kamu, tergantung kartu yang lain. Intinya ini suatu, ini juga bisa kembali ke agama, keyakinan, apapun kepercayaan kamu ya. Dan entah kamu membutuhkan seorang guru atau memang ini berhubungan, kalau cinta berhubungan dengan penghulu atau komitmen yang benar-benar tulus setia ya, keyakinan tulus setia, tidak tidak harus melambangkan ini harus bakal kamu menikah, nggak juga, tergantung tebaran lainnya, oke. Page of Swords biasanya melambangkan seseorang yang sudah cerdik, pandai, tegas, bisa diandalkan, tapi dia jatuhnya bisa gegabah. Ini kalau dalam percintaan bisa personifikasi kalian berdua ya, yang sama-sama ada egonya. Jangan untuk saling menyalahkan. Mungkin yang mulai salah duluan si A, tapi B juga ngegas. Ininya kalau dalam percintaan ini kayak personifikasi kalian berdua yang sebenarnya sudah cerdik, pandai, bisa diandalkan dalam cinta, udah saling menyayangi, tapi suka gegabah ya. Putus, tahu-tahu tanya nyesel, minta balikan lagi. Biasa seperti itu ya. Kalau dalam pekerjaan,
Kamu intinya jangan terlalu gegabah walaupun kamu sudah merasa berpengalaman, cerdik, pandai, tegas, bisa diandalkan, tapi jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, intinya seperti itu, oke? 9 tongkat pemulihan, cadangan kekuatan. Pemulihan untuk bisa berdamai dengan pasangan, atau pemulihan untuk kamu bisa lebih memahami, hampir sama dengan Dermit, tapi ini lebih memahami kondisi ya, karena kamu sudah berpengalaman, experience, sudah banyak makan asam garam, sudah pernah terlukai, tapi kamu kayak struggle-nya kuat, kayak kamu keras kepala untuk hal yang baik, seperti itu ya. Tapi kalau dalam percintaan jangan terlalu keras kepala ya, untuk berdamai, untuk mempertahankan cadangan kekuatan dalam percintaan kalian, oke? 9 pentakel itu kartu kemandirian, self-reliance, luxury, kemewahan, kemapanan, keuangan meningkat, kepercayaan diri meningkat. Kalau komit percintaan, jika sudah ada komitmen, ya, itu saling percaya meningkat, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain meningkat. Karena kayak kemewahan, kemapanan dibagi dua dengan pasangan. Tapi kalau belum ada komitmen, sekali lagi komitmen itu jika sudah menyatakan berjanji untuk setia dan tidak dirahasiakan, seperti pernikahan, tunangan, dan pacaran yang tidak dirahasiakan. Selain itu, tarot cinta setiap tarot beda-beda. Kalau belum ada komitmen, 9 pentakel itu hampir sama dengan 7 tongkat jika belum ada komitmen. Ya, ada jam segini 6:43. Oke, 9 pentakel kalau belum ada komitmen, intinya dia merasa dirinya sudah mapan, nyaman, bukan mapan dalam keuangan aja, tapi mapan dalam pengalaman, dan dia berharap mendapatkan seseorang yang sama dengan dia, pengalamannya sama, tidak menutup kemungkinan kemapanannya juga sama. Oke. Kayak dia masih pendekatan sama kamu lah, pengen ngeliat kamu seperti apa, cocok nggak sama dia. Karena kalau gini ya, kalau baru pendekatan itu kayak interview HRD, cocok dulu, jangan debat dulu. Nanti kalau udah kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau ada argumentasi, ada kamu mau berdebat untuk hal yang baik dengan cara yang baik dalam percintaan juga sama, silahkan. Sama kalau kamu sudah komit, udah berjanji untuk setia, udah pacaran minimal, kalau mau berdebat diselesaikan baik-baik, silahkan. Tapi kalau pasti pendekatan, sebisa mungkin jangan berdebat dulu, jangan berantem dulu. Ya, kalau HTSan, hubungan tanpa status, resiko kalian. Oke, pasti ada aja pertengkaran kalau udah HTSan. Oke, tetap diselesaikan dengan baik-baik sebisa mungkin. Tergantung tebaran, tergantung pertanyaan. Kalau soal perselingkuhan, biasanya tuh kayak mana ya? Kamu mau maafin dia atau enggak? Keluarga gimana? Oke. Intinya 6 pentakel, kartu kedermawanan, uang yang mengalir, take and give kalau dalam percintaan. 3 pentakel, keseriusan dalam menjalani suatu hubungan. Ini seperti sebenarnya pindah rumah, tidak lagi tinggal dengan mertua ya. Keseriusan dalam menjalin hubungan rumah tangga juga ya. Kalau 10 piala keharmonisan, harmonis, nyaman, lebih daripada nyaman. Ini keseriusan, saking seriusnya dia pindah rumah. Atau kerja, kalau bukan soal percintaan, kerja sama kelompok yang menguntungkan, profesionalitas dalam bekerja. Oke. Ini nggak muat jadi part 4 ya, banyak kali kontennya. 5 tongkat itu antara pertentangan, pertengkaran hal kecil, atau persaingan sehat, atau rame-rame untuk hal yang agak kurang baik, seperti itu ya. The Temperance, kesabaran, kesederhanaan, penyesuaian diri, kemampuan menimbang menuang, moderasi, pemikiran yang matang, yang udah sering kubuka di konten saya ya. Raja Piala itu melambangkan seorang laki-laki yang ada empatinya. Kalau udah kejelasin di part 2 part 1 ya. Kalau dalam pekerjaan ya, selain percintaan, Raja Ratu itu biasanya melambangkan atasan atau rekan kerja atau orang yang kamu hormati, kamu respect banget ya, yang dituakan. Pembawa piala elemen air, dia biasanya ada empati, kasih sayang ya. Kalau dalam pekerjaan tidak bisa dipastikan ini wanita atau laki-laki, bukan soal gender, tapi soal anima dan animus, otak kanan otak kiri ya. Karena kadang bos cowok tuh lebih nyantai, rata-rata rata-rata bos cewek lebih tegas karena dia tahu kalau di kantor terus otak kiri digunakan. Otak kiri tegas, rasionalitas, kemampuan bertindak, kemampuan berpikir ya, kemampuan untuk bertindak rasional dan logik. Kalau otak kanan, otak seni, kreativitas ya, dan kemampuan berpikir panjang, jatuhnya overthinking. Kalau ini intinya melambangkan seorang, kalau dalam percintaan, walau alam bisa kupastikan ini cewek apa cowok ya, cowok ya cowok. Tapi kalau dalam soal selain percintaan, ini tuh intinya melambangkan orang yang dituakan atau atasan. Oke. Satu kartu lagi, habis itu mau nggak mau part 4 ya. Dia ingat man, Majorkana 12. Ini melambangkan pengorbanan ya, pengorbanan waktu untuk kamu bisa mengerjakan hal lain yang harus kamu utamakan, atau pengorbanan cinta untuk bisa lebih memahami